Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading Forex bareng lagi, dan materi ini adalah belajar trading Forex untuk seorang pemula ya teman-teman. Ya, karena kita akan terus selang-seling ya, ada praktek, ada teori, ada praktek, ada teori ya. Teori, ada praktek, ada teori, terus seperti itu ya. Kali ini kita masuk ke materi teori. Nah, untuk memudahkan pembelajaran, saya tadi sudah baca banyak dari komentar teman-teman ya. Banyak dari komentar teman-teman trader. Di sini saya pengen membahas komentar yang cukup sering muncul. Ya, ternyata ada satu kata yang cukup sering muncul teman-teman, yakni serakah. Contoh nih ya, ini banyak sekali komentar tentang serakah, tapi nggak mungkin saya baca semuanya ya. Saya ambil beberapa contoh. Asli memang benar, serakah itu bikin hancur. Udah beberapa kali, harusnya udah profit hari itu, bukannya stop malah lanjut lagi, buka posisi lagi, alhasil profit dan modal-modalnya habis di hari itu juga. Ini dari sisi serakah, iya. Kalau kita nggak bisa berhenti, lama-lama habis. Tapi di sini juga dari segi, apa itu namanya ya, disiplin, SL-nya ini juga nggak ada ya. Selain serakah, ya juga nggak disiplin pakai SL juga orang ini. Makanya sama modal-modalnya habis semuanya. Itu kan artinya, ya serakah iya, nggak disiplin ya iya gitu. Jadi double-double kesalahannya sebenarnya. Oke, di sini ada banyak ya komentar. Intinya seperti ini teman-teman. Saya mau kasih rumus dalam trading. Satu ya. Satu dulu nih yang paling penting. Kalau tumbuh terlalu cepat itu tidak bagus. Kalau dalam dunia trading dan dalam dunia investasi sekalipun, kalau sekiranya akun kalian tumbuh terlalu cepat itu tidak bagus. Artinya apa? Misalkan modal kalian kecil, $200. Oke, untuk teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di broker XM ini teman-teman bisa dapat bonus deposit. Jadi ini program reguler dari broker XM. Setiap teman-teman deposit, khususnya di akun standar, itu teman-teman bisa mendapatkan bonus. Itu 50% sampai dengan $500 dan 20% sampai dengan $4.500. Ini bisa buat trading ya. Meskipun nanti untuk bonusannya itu nggak bisa di withdraw, tapi profitnya tetap bisa di withdraw kayak gitu. Ya, ini bonus deposit ya. Ketika melakukan deposit dapat bonus seperti itu. Oke, untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Dalam waktu 2-3 hari, kok tiba-tiba udah jadi $300? Atau bahkan dalam waktu seminggu kemudian jadi $400. Ini warning teman-teman, karena tumbuh yang terlalu cepat itu artinya ada resiko yang terlalu besar di situ. Akun yang bagus adalah akun yang tumbuh secara ideal. Dalam artian kecil saja, itu semakin aman. Ini adalah kunci dalam dunia trading yang pertama, teman-teman. Tumbuh terlalu cepat itu tidak bagus. Dan biasanya akan ngerusak mental kita juga. Jadi mental apa? Penjudi. Makanya ya teman-teman, kalau ada yang belajar sama saya langsung, biasanya saya bilangin, latihlah mental pedagang. Mental pedagang itu gimana? Ya ini mental yang memang profit dikit tapi konsisten gitu. Berbeda dengan mental seorang penjudi. Nah, dia akan suka flip ya, ngelipetin. Misalkan dari 100 ya, karena merasa kecil modalnya, tahu-tahu jadi 400 gitu full margin. Tapi kan habis itu langsung MC. Ya sama aja gitu. Ini teman-teman, ini adalah kunci yang pertama yang teman-teman perlu ingat. Ketika akun trading kalian tumbuh terlalu cepat, contoh seperti ini, itu tidak bagus. Warning, berarti ada yang salah. Resiko kalian terlalu besar di situ. Yang bagus bagaimana? Yang tumbuhnya ya masih ideal-ideal gitu. Katakanlah 1 bulan 10% itu ideal. Ya, buat saya 1 bulan 10% itu ideal. Dengan apa yang saya lakukan selama ini gitu. 1 bulan 10% itu ideal. Saya pernah buka portofolio saya yang 1 tahun 140%, ya rata-rata sebulan tuh emang 10% gitu. Dan itu ideal gitu. Tapi kalau beberapa hari naik drastis, tahu-tahu habis, nah itu namanya tumbuh terlalu cepat, itu tidak bagus tuh yang pertama. Jadi kalau punya akun trading teman-teman, yang penting itu awet aja. Ngapain sih buru-buru banget, butuh duit banget tau gitu. Ya mungkin ada yang benar-benar butuh duit banget, tapi kalau kalian
trading benar-benar butuh duit itu celaka buat kalian, karena kalian nggak bakalan bisa ngerem itu, nggak bisa santai juga gitu. Jadi kalau bisa trading itu jangan terlalu butuh duit gitu loh. Nah, kunci yang kedua adalah apa ya, semakin banyak yang kita pengen, semakin sedikit yang kita dapatkan. Ini kelihatannya sesuatu yang aneh ya, tapi memang faktanya seperti itu. Contoh, ketika kalian, wah saya mau dapat banyak nih gitu, saya mau entry, wah ini break, ini lanjut naik nih. Wah, karena teman-teman saking yakinnya, udahlah saya bom langsung satu lot gitu. Biasanya loss gitu. Pas pakai lot gede loss ya. Loss di sini rugi aja ya. Nah, giliran pakai lot kecil profit. Siapa yang pernah ngalamin? Dan hukum seperti ini memang benar ada gitu. Semakin banyak yang kita pengen, semakin sedikit yang kita dapat. Kita gedein lotnya loss, kita kecilin lotnya malah profit. Apa iya kalau kita lotnya gede dikerjain bandar, ya nanti di pembahasan yang lain, atau saya singgung sedikit, nggak ada ceritanya teman-teman. Sebenarnya lot gede dan lot kecil itu sama. Yang membedakan adalah ketika lotnya terlalu gede, ya misalkan buy di sini, beneran mau naik, tapi dia kesini dulu nih teman-teman. Sini dulu, dikoreksi dulu ya, karena lotnya kegedean, akhirnya dia habis, akhirnya dia naik beneran. Karena kan tren kan butuh koreksi untuk naik, butuh naik untuk turun. Seringkali seperti itu ya. Makanya kalau lot gede sering loss ya, lot kecil sering profit ya, karena memang apa? Lot gede ini nggak bakalan bisa buat nahan floating gitu. Nggak bisa buat nahan floating, sedangkan lot kecil bisa. Makanya dalam dunia trading saya bisa menemukan satu buah hukum ini. Semakin banyak yang kita pengen, semakin sedikit yang kita dapat. Sedangkan semakin sedikit yang kita pengen ya, sedikit keinginan bahasanya ya, singkatnya. Dapatnya banyak. Contoh ya, udahlah hari ini lotnya kecil aja gitu. Udahlah hari ini profit berhenti dulu. Nanti kan besoknya dapat lagi gitu. Sedikit keinginannya, tapi karena akunnya awet, jadi dapatnya banyak. Jadi teman-teman semuanya, kalau saya lihat di sini ya, banyak dari teman-teman kita yang masih belum bisa mengendalikan diri tentang keinginan mereka, keinginan kalian seperti itu. Jadi teman-teman ya, kalau bisa kita itu memperlakukan akun trading kita itu hati-hati gitu loh. Akun trading itu yang penting awet teman-teman. Masalah profitnya berapa ya, itu masa bodoh gitu loh. Makanya apa itu namanya, kalau bisa uang yang kita gunakan untuk trading itu benar-benar uang yang tidak pakai gitu. Jadi yang penting itu awet teman-teman. Katakanlah ya teman-teman modal $1.000. Sekarang $1.000 kan hampir 17 juta ya. Modal 17 juta katakanlah rupiah. Nah, usahakan kita deposit 17 juta rupiah jadi $1.000 ini, yang penting awet dulu gitu mindsetnya. Ini saya mau gunakan selama 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun atau jangka panjang. Kebetulan teman-teman merasa masih muda, oke lah saya invest gitu. Saya anggap akun trading ini seperti investasi. Oke, saya mau gunakan sampai nanti umur 30, misalkan umur kalian masih 20. Yang penting awet. Nanti nggak peduli nanti pas hari Senin pertama trading profit cuma $5, modal $1.000, biarin aja. Selasa profit $11, biarin aja. Karena prinsip pertama dalam dunia trading, kalau teman-teman mau bisa survive, itu akun kalian harus awet dulu gitu. Gimana cara ngawetinnya? Modal 1.000, lotnya kecilin 0,02 sekali entry. Nggak bakalan margin call bro. Nggak bakalan, kalau sehari margin call ini nggak bakalan. Kecuali ditahan berminggu-minggu, berbulan-bulan, entry-nya salah itu, baru margin call. Tapi masa iya nggak mau cut loss, masa iya nggak ada strategi buat nutup rugi, kan aneh juga gitu teman-teman. Jadi akun trading kalian itu yang penting awet dulu gitu. Buang jauh-jauh, kalian pengen dapat uang banyak itu buang jauh-jauh gitu. Yang penting awet dulu ya.
modal deposit sekali untuk selamanya, ibarat kayak gitu. Modal $1.000 kok profitnya cuma $5 bang, ya biarin lah, yang penting awet gitu. Daripada lu profit gede tahu-tahu deposit lagi, ya percuma juga kan gitu. Jadi konsepnya ya, meskipun kita sedang trading, tapi ibarat kita juga investasi loh teman-teman. Jangan sampai kita gambling. Saya pun juga begitu. Saya ada beberapa akun teman-teman. Ya, akun saya yang terkecil tuh $2.000. Ya, sekarang $2.000 udah lumayan teman-teman. Udah 34 juta. Nah, saya sekali deposit teman-teman, itu yang penting awet. Kadang ya teman-teman, Senin saya cek-cek market. Oh, nggak ada momen ya, no trade ya. Oh, Senin berarti nggak ada penghasilan bang. Ya biarin lah. Yang penting akun saya awet gitu. Kan masih ada Selasa ya, masih ada Selasa di sini ya. Rabu, Kamis, Jumat. Ngapain buru-buru gitu. Emang butuh duit banget gitu. Ya butuh, makanya kita harus punya penghasilan dari tempat lain, bro. Kalau teman-teman ngandelin trading aja dan duit kita cuma kecil-kecil kayak gini, ya kalian bakalan tertekan sekali gitu. Ya akhirnya nggak bisa, no trade kayak gini nggak bisa. Padahal hari Senin memang beneran nggak ada signal gitu. Nggak bisa no trade kalian, maupun nggak ada signal kayak gini nih. Contoh ya. Ini sebenarnya ada signal buy, cuman zonanya nggak bagus. Saya nggak bakalan masuk di sini teman-teman. Dan ini hari Senin misalkan. Saya nggak bisa trading nih hari Senin. Nggak bisa. Kalau teman-teman punya kebutuhan gitu. Wah, saya harus dapat duit nih. Akhirnya apa? Yang nggak ada signal ini kalian sell. Akhirnya terbang. Yang nggak ada signal kalian buy. Akhirnya koreksi gitu. Nanggung posisinya. Beda dengan ini gitu. Kalau ini jelas ada signal. Zona pentingnya masuk. Pola candlesticknya ada. Gitu. Kalau sekarang nanggung. Gitu. Mau buy udah telat. Mau sell belum ada signal. Tapi kondisi nanggung seperti ini tetap bakalan masuk kalau teman-teman uang kalian tidak dingin gitu. Jadi tips juga buat teman-teman, uang modal harus dingin. Dingin sekali. Jadi biar kalian nggak ada tekanan. Jadi sehingga trading tuh ringan teman-teman. Ya, yang penting awet tadi, yang penting uang kalian di dalam akun trading itu yang penting nggak hilang aja dulu. Itu udah bagus ya. Makanya saya memberikan challenge buat teman-teman yang sering margin call 6 bulan pertama ya. Itu yang paling penting adalah kalian tanpa MC dulu teman-teman. No MC 6 bulan pertama. Ayolah challenge diri kalian untuk seperti ini dulu. Karena kalau saya ketik di sini yang namanya MC itu masih banyak sekali komentar. Banyak teman-teman, banyak sekali. Kan aku MC nih gitu. Modal segini seminggu MC. Sering MC dan lain sebagainya. Banyak komentar tentang MC. Ratusan komentar tentang MC. Dan tentunya ini bukan satu orang yang komen. Puluhan ya teman-teman. Masih banyak dari teman-teman kita yang sering yang namanya margin call. Nah, untuk teman-teman yang masih sering margin call, ya challenge diri Anda. Deposit sekali lagi gitu. Nggak apa-apa. Challenge ya. Sekali lagi ya. Sesuai dengan kemampuan modal kalian. Minim banget $500. Kenapa saya katakan $500? Ini aman dengan lot 0,01. Saya kasih yang paling aman. Ini aman, bisa mainin SL dengan enak, dan bisa pakai time frame H4+D1 juga. Ini beneran aman, nggak usah ribu-ribuan, pakai modal $500, lot 0,01. Bang, saya punyanya $25, nggak usah trading bro, itu pasti margin call lagi gitu. Kan ada ya orang-orang yang memang berharap ya kayak saya dulu sih. Saya dulu waktu nggak punya modal juga seperti itu. $20 kayak gitu, berharap nanti ngeflip ya, syukur-syukur bisa jadi $100. Dan ternyata habis selalu ya teman-teman. Mendingan nabung dulu deh teman-teman. Kalau mau belajar serius konsepnya seperti ini. 6 bulan pertama tanpa margin call ya. Khusus untuk teman-teman yang masih sering serakah juga. Deposit $500, lotnya 0,01. Ya selama 6 bulan ini ya. Ya dapat berapapun terserah gitu.
Yang penting awet bola-balik ya. Jadi misalkan teman-teman ya selama 6 bulan nih. Oh iya, saya lolos. Kalau teman-teman lolos challenge ini, maka di bulan-bulan selanjutnya kalian punya habit baru, punya kebiasaan baru. Oh iya, saya lolos deh. Dari modal $500 selama 6 bulan ya. Ternyata saya jadi punya $550. Ini sudah luar biasa. Karena yang penting awet dulu. Nah, kalian sudah masuk ataupun sudah lolos di fase yang penting awet akunnya. Yang mana kalian lolos di fase bisa bertahan gitu. Barulah kalian naik level ke level yang selanjutnya. Dimana kalian harus naikin modalnya. 1.000 ya kan, 2.000 ya. Nanti baru mulailah di situ fase menghasilkan uang dengan santai, teman-teman ya. Dan bicara masalah keinginan, teman-teman, di dalam dunia trading ya, ini khusus untuk teman-teman yang seringkali serakah dan seringkali pengen melipat gandakan saldonya. Dalam hidup lah teman-teman, dalam hidup ya, bukan cuma dalam dunia trading ya, tidak ada yang instan, teman-teman. Tidak ada yang instan di mana saya punya modal 500.000, tahu-tahu punya 50 juta kayak gitu, nggak ada. Kalaupun ada, itu persentasenya kecil sekali. Dan kalaupun teman-teman pernah ngalamin masa seperti itu, biasanya mental kita rusak sehingga kita terbiasa pengen instan, akhirnya suatu saat kita jatuh juga. Jadi lebih bagus kalau kita melewati proses yang tidak instan. Karena uang yang terlalu mudah untuk kita dapatkan, terlalu mudah pula hilangnya. Tidak ada yang instan. Contoh ya, buat teman-teman yang mungkin seringkali ngeflip uang kalian, melipat gandakan. Pernah ada satu masa di mana $50 kalian jadi 500 S. $500 ya. S itu apa sih? Pernah ada satu masa seperti ini. Kalian withdraw dan kalian merasa bangga. Dapatlah sekitar 8 jutaan. Nah, karena kalian sudah pernah, ya sudahlah saya depo lah 100 gitu. Ternyata kalian bisa lagi tuh 100 menjadi $1.000 katakanlah. Dengan cara full margin. Nah, karena kalian ketagihan dengan sesuatu yang terlalu cepat tadi, kalian suatu saat akan berani modal $500. Oh ya, ternyata dari $500 bisa jadi 5.000. Wah, sudahlah merasa hebat. Disinilah teman-teman, di titik dimana uang yang kalian pakai semakin gede, di situ suatu saat akan jatuh. Karena ini candu teman-teman. Bisa melipat gandakan seperti ini candu. Ya, keserakahan seseorang itu jadi bener-bener kayak makanan yang enak ketika dimakan nggak ada kenyangnya. Ini candu sekali. Dan bahayanya adalah ketika kalian sudah punya uang $10.000 dan kalian juga melakukan hal yang sama. Mungkin iya bisa selamat. Tapi ada titik di mana mental kita bakalan rusak. Yakni saat apa? Tahu-tahu sudah punya $30.000 ya, 500-an juta. Tahu-tahu margin call. Akhirnya apa? Beranilah ngambil hutang. Margin call lagi. Akhirnya apa? Rusak semuanya. Kehidupan itu rusak kalau kita memaksakannya terlalu cepat. Ini dalam konsep ilmu apapun, teman-teman. Nah, kita tarik dalam dunia trading seperti itu. Mendingan, teman-teman, kita pakai proses yang real aja lah. Ya, sering kali saya jelaskan ke teman-teman. Kalau buat teman-teman ya mungkin ada di level $100 ya sudah untuk belajar. Ya, jangan ngarep duit ya. Ngarep hasil. Belajar aja entry yang benar sambil kalian nabung kayak gitu. Kemudian kalian punya $500. Masih untuk belajar juga. Ya, sambil kalian nabung untuk belajar, yang penting nggak margin call aja. Nah, kalian punya 1.000 sampai 2.000. Nah, kalau 2.000 ini kan sebulan 10% kan $200. Ini mulai dirasain dikit-dikit hasilnya. Yang penting konsisten aja, teman-teman. Ini tahun pertama ya. Nah, katakanlah tahun ke-1 ya. Ini tahun kedua, nggak apa-apa. Prosesnya tuh panjang, teman-teman. Nggak usah buru-buru yang ngeflip yang ini. Tahun ketiga kebetulan punya income yang lebih gede gitu.
Ini kan bisa sudah mulai menikmati itu sebulan $200, kecil aja, ideal gitu. Nah, tahun keempat kemudian punya modal tambahan lagi nih, bisa punya modal $4.000. Nah, sebulan 400 nih mulai menikmati gitu. Tahun kelima harusnya bisa, tapi orang itu kalah dengan keserakahan diri mereka sendiri, tidak bisa ngontrol, ya akhirnya habis semuanya gitu. Gitu ya teman-teman ya, sesuatu yang terlalu cepat tumbuh itu nggak bagus ya, apapun itu, sesuatu yang terlalu instan tuh nggak bagus. Kalau bisa teman-teman punya program tuh jangka panjang. Oh ya, tahun ke-1 saya belajar ngontrol diri dulu ya. Saya teknik udah paham kok Bang, banyak yang ngomong seperti itu ya. Tahun kedua ya sambil ngumpulin modal, terus ngontrol diri sampai menjadi habit. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima gitu. Jadi suksesnya tuh jangka panjang, 10 tahun lagi kayak gitu. Saya sendiri benar-benar bisa merasakan ini tahun ke-9 teman-teman. Ya dari 2016 saya mulai dulu babak belur, 2016, 17, 18. 18 pun modalnya masih kecil-kecil ya, 19, 20, 21 tuh mulai naik sampai sekarang. Tidak ada yang benar-benar instan teman-teman ya. Targetin buat 10 tahun lagi, belajar dulu yang benar kayak gitu teman-teman.